Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arini Putri Wirianti Ningrum, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Bunyamin Maftu, MPD/MA, serta Bapak Supriyono, MPD. Dalam video ini akan menjelaskan tentang media pembelajaran mengenai budaya yang ada di suatu masyarakat untuk diperkenalkan kepada siswa. Yuk disimak videonya sama-sama. Pada dasarnya, media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Menurut Levy dan Len, ada 4 fungsi dari media pembelajaran, yaitu yang pertama, ada fungsi atensi. Fungsi atensi adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif. Fungsi afektif adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Yang ketiga ada fungsi kognitif, yaitu mempermudah memahami dan mengingat informasi. Yang keempat ada fungsi kompensatoris, yaitu mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal ataupun teks. Ada pula fungsi pembelajaran secara umum. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas penyampaian materi. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Yang kelima, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Dan keenam, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dari fungsi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Karena jika kita bisa memilih media pembelajaran yang tepat, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar pula. Siswa menjadi tertarik dan tidak bosan selama pembelajaran berlangsung. Untuk jenis media pembelajaran sendiri pun banyak ragamnya. Yang pertama ada media cetak. Media cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar, seperti buku, modul, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media audio. Media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal, seperti lagu, podcast, siaran radio, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada media audio visual, yaitu media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat, seperti film, video, dan televisi. Yang keempat ada multimedia interaktif, adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat serta pengguna, seperti game dan media aplikasi pembelajaran. Yang terakhir ada media realita, adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata seperti tumbuhan, batuan, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak media pembelajaran, media yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran mengenai budaya adalah yang pertama ada media audio, seperti memperkenalkan lagu daerah yang ada, karena dengan mendengarkan dan menghafal lagu daerah merupakan salah satu usaha untuk dapat mengetahui kebudayaan yang ada. Pembelajaran pun dapat dilaksanakan dengan menarik karena dapat membangun antusiasme peserta didik untuk menghafal lagu daerah tersebut. Yang kedua ada media audio visual, seperti menayangkan video animasi atau motion graphic tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan penayangan video animasi dalam pembelajaran, peserta didik tidak akan merasa bosan selama pembelajaran berlangsung, karena animasi yang ditampilkan menarik untuk ditonton. Yang ketiga ada multimedia interaktif, seperti sesekali memperkenalkan game tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena mengingat di zaman ini bermain game merupakan salah satu cara untuk mengatasi rasa bosan ataupun jenuh.
Jadi dengan diadakannya game yang memperkenalkan tentang kebudayaan, maka peserta didik dapat belajar sambil bermain tanpa rasa bosan. Pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar pula. Itulah beberapa media pembelajaran yang dapat diterapkan untuk pembelajaran mengenai budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.